Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak, peneliti, dan juga tenaga kependidikan. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan bagaimana Ibu Bapak dapat melakukan proses submit proposal baru karena ada revisi ataupun karena ada perubahan pada proposal tersebut. Nah, langkah pertama tentu saja kita harus mengakses sistem Lita Masuk Edu. Baik, ini yang muncul setelah kita ketikkan Lita Masuk Edu adalah Ibu Bapak akan diarahkan untuk mengakses website DPPM Edu. Nah, ini dimaksudkan supaya Ibu Bapak kita semua sering-sering mengakses website DPPM Edu ya. Jadi di sini Ibu Bapak bisa lihat ada home, profile, program, riset group. Nah ini jika Ibu Bapak memiliki riset group bisa mengakses riset group. Kemudian ada information, di sini ada news, announcements, agenda, kemudian data.note. Nah di sebelah kanan itu ada Litmas. Nah karena kita fokus pada pengusulan proposal baru, kita klik Litmas. Nah, ini akan muncul tampilan di Litmas untuk Ibu Bapak dosen dan tenaga kependidikan bisa langsung masuk melalui SSOP. Kemudian saya ini pakai login saya. Baik. Nah, ini adalah tampilan pertama dari sistem Litmas yang baru. Nah, di sini sekaligus mengenalkan sistem atau aplikasi yang baru, Ibu Bapak. Di sini di menu utama ada daftar program, kemudian kegiatan berjalan. Daftar program ini adalah daftar-daftar skema yang ditawarkan oleh DPPM. Kemudian ada menu kegiatan berjalan, di mana kegiatan berjalan adalah penelitian yang saat ini, tahun ini, yang Ibu Bapak lakukan, begitu ya. Kemudian ada juga kegiatan selesai, ini dimaksudkan untuk menu bagi Ibu Bapak yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian maupun pengabdian, misalkan di tahun 2025, 2024, dan seterusnya. Dan di sini ada shortcut, jadi yaitu menu catatan harian, karena catatan harian ini adalah menu yang paling sering kita akses begitu ya ketika kita sudah mendapatkan pendanaan begitu ya. Kemudian di catatan harian ini langsung akan muncul judul-judul proposal yang saat ini berjalan. Ini kebetulan ini judul-judul proposal saya begitu ya. Kemudian ada menu grup riset, di mana menu grup riset ini adalah jika Ibu Bapak menjadi anggota atau menjadi ketua, maka Ibu Bapak bisa mengelola grup risetnya di menu ini. Kita akan langsung karena kita fokus di pengusulan proposal baru, kita masuk ke daftar program. Nah, di sini ada dua saat ini yang aktif, yaitu penelitian dan pengabdian. Saya contohkan untuk penelitian, saya akses masuk, dan di sini ada 4 cut ya, 4 skema begitu ya, Ibu Bapak ya. Yang pertama adalah skema kolaborasi pendanaan luar negeri, di mana skema ini dimaksudkan jika Ibu Bapak mendapatkan pendanaan mandiri dari pendanaan luar negeri begitu ya. Jadi misalkan dari Erasmus Mundus atau dari luar negeri begitu ya. Ini Ibu Bapak bisa mendaftarkan proposal Ibu Bapak supaya disimpan begitu ya, menjadi track record Ibu Bapak gitu ya. Nah, Ibu Bapak bisa melakukan pendaftaran di sini. Kemudian ada skema, 2 skema ini yang saat ini kita buka, yaitu riset kolaborasi Indonesia dan juga skema riset kolaborasi LPTK Indonesia, RKLI. Dua skema ini dibuka tidak dalam rangka ada pengusulan baru atau ada seleksi baru Ibu Bapak, tapi ini dibuka bagi Ibu Bapak yang mengalami perubahan host sehingga Ibu Bapak perlu membuat judul baru atau ketika Ibu Bapak ada perubahan yang signifikan gitu ya atau belum mengupload pada waktu itu proposal dan ternyata tahun ini didanai. Nah, ini Ibu Bapak bisa mengakses RKI dan juga RKLI. Kemudian yang terakhir, skema keempat yaitu skema riset mandiri. Ini artinya dimaksudkan untuk jika Ibu Bapak ingin melakukan penelitian secara mandiri dengan dana sendiri, maka Ibu Bapak bisa mendaftarkan riset Ibu Bapak atau pengabdian, ini konteksnya adalah riset Ibu Bapak ya, secara mandiri begitu ya. DPPM akan mencatat riwayat penelitian tersebut dan seterusnya begitu ya.
untuk skema kolaborasi pendanaan luar negeri dan juga skema riset mandiri akan selalu dibuka. Setiap saat akan dibuka. Sedangkan untuk RKI dan RKLI hanya dibuka untuk tahap awal karena ada perubahan proposal begitu ya. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan bagaimana melakukan pengusulan di skema riset kolaborasi LPTK Indonesia. Jadi Ibu Bapak tinggal klik daftar, maka ini adalah tampilan awal ketika kita mengajukan skema riset kolaborasi LPTK Indonesia. Hal yang sama akan muncul untuk skema riset kolaborasi Indonesia atau RKI. Nah, di sini ada sumber pendanaan dan seterusnya, ini statik dengan maksimal dana 75 juta. Saya lanjut di sini. Nah, Ibu Bapak akan diminta untuk memasukkan beberapa form ya, isian form. Yang pertama usulan dana saya 175 juta. Kemudian tahun usulan 2026, ini 8 bulan. Kemudian judulnya adalah pengembangan wajan nanoteknologi untuk mendapatkan nasi goreng yang super lezat. Ini adalah contoh judul Ibu Bapak ya. Kemudian Ibu Bapak diminta untuk memasukkan lokasi penelitian. Jadi lokasinya misalkan Indonesia di Jakarta, pilihnya di sini, kecamatannya Kepulauan Seribu Selatan, desa Pulau Pari. Lokasi penelitian ini fitur baru Ibu Bapak di dalam sistem aplikasi yang baru ini dimaksudkan supaya kita nanti akan bisa mendata secara spasial penelitian di mana sajakah yang Ibu Bapak lakukan dengan pendanaan dana UPI ini gitu ya. Kemudian Ibu Bapak diminta untuk memasukkan bidang kajian penelitian, kita tinggal milih misalkan bidangnya STEM, fokusnya misalkan energi terbarukan gitu ya. Luaran wajib ini langsung diambil dari panduan, yaitu minimal Q3 Ibu Bapak untuk RKLI. Kemudian untuk SDGs 17 itu wajib, sehingga Ibu Bapak tinggal memilih arah kebijakannya, misalkan ini, aksinya juga penyempurnaan peraturan, misalkan saya pilih ini. Kemudian Ibu Bapak diminta untuk memasukkan abstrak atau ringkasan, misalkan saya tuliskan penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan suatu alat penggorengan dengan teknologi nano untuk mendapatkan nasi goreng yang lezat, cepat, dan otomatis. Bla 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 bla. Dengan maksimal 250 kata. Kemudian Ibu Bapak diminta untuk memasukkan kata kunci nano teknologi. Misalkan ya, nasi goreng. Baik, setelah diisi Ibu Bapak bisa lanjut. Kemudian di sini Ibu Bapak diminta untuk memasukkan TKT gitu ya. Ini proses ini agak lama karena ini proses penghitungan secara detail begitu ya. Misalkan teknologinya adalah wajan nano teknologi. Pilih teknologinya misalkan kesehatan. Ini saya supaya cepat Ibu Bapak, ini baru deskripsinya bla 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 bla. Kemudian memilih indikator. Tingkat ini akan saya pilih 0 supaya saya bisa langsung ke TKT 1 Ibu Bapak. Jadi persentase ini seharusnya di Ibu Bapak isi secara real begitu ya, supaya Ibu Bapak mengetahui pada TKT berapa Ibu Bapak telah capai gitu ya, simpan. Dan ini kelihatan karena saya isi 0 semua, maka saya ada di penelitian dasar. Ibu Bapak bisa mengulangi ini pengukuran dengan mengklik ini. Kemudian lanjut, maka ini saya masukkan tim peneliti. Karena RKLI berbasis adalah grup riset, maka Ibu Bapak harus memilih grup risetnya, nama grup risetnya. Kemudian di sini ada memilih grup anggota grup. Misalkan saya klik Edi Prasetyo Nugroho, kemudian perannya anggota, saya masukkan CV-nya. Dalam hal ini saya pilih sebenarnya ini untuk percobaan Ibu Bapak ya. Mana saja dokumen yang penting PDF. Kemudian
akan tertambah di sini. Kemudian di menu Pak Edi akan muncul notifikasi begitu ya untuk di ACC begitu ya. Kemudian mahasiswa juga begitu. Ini saya masukkan Andre, saya tambahkan mahasiswa. Baik. Nah, ini satu-satu supaya cepat begitu demonya. Kemudian di sini berikutnya adalah Ibu Bapak diminta untuk memasukkan luaran, mitra, dan SDGs begitu ya. Ini adalah yang luaran yang dimaksud adalah luaran tambahan. Jadi misalkan luaran tambahan saya adalah buku ajar, saya tambah begitu ya. Kemudian mitra. Nah, ini mitra ini juga wajib khususnya untuk RKI dan RKLI. Jadi dalam konteks Litamas ini, maka yang menjadi mitra kita di RKI dan RKLI itu perlu dimasukkan di sini. Jadi bisa jadi di RKLI di sistem UM atau RKI di sistem ITS, kita itu sebagai mitra. Tetapi di konteks ini, maka host kita itu menjadi mitra kita atau mitra yang lain menjadi mitra kita. Oleh karena itu mohon Ibu Bapak memasukkan secara lengkap karena ini menjadi eh, menjadi data begitu ya bagi DPPM kita bahwa UPI memiliki mitra misalkan dari UNJ, dari ITB, UGM dan seterusnya gitu ya. Jadi kita masukkan mitra di sini misalkan Universitas Negeri Yogyakarta. Nama mitranya adalah Budi. Ini supaya cepat ini ya. Kemudian bidang kegiatannya adalah pendidikan, dana 100 juta karena mendapatkan dana 100 juta. In case jenis mitranya adalah perguruan tinggi, negaranya adalah Indonesia. Ini negara dimasukkan karena template ini atau form ini digunakan untuk hal yang lain, misalkan pendanaan luar negeri begitu ya. Indonesia saya harus ngetikkan. Kemudian perlu dimasukkan MOU-nya atau surat kesediaannya Ibu Bapak. Dan ini menjadi penting juga karena nanti akan menjadi bukti adanya kemitraan. Saya tambahkan mitra. Baik, akan muncul di sini Universitas Negeri Yogyakarta, Budi Pendidikan Perguruan Tinggi Inkes 100 juta dari Indonesia dengan PDF-nya adalah ini. Kemudian kita perlu memasukkan SDGs. Di sini SDGs ini adalah SDGs tambahan. Yang tadi sudah wajib SDGs 17, sekarang kita masukkan SDGs yang lain. Ini misalkan saya tanpa kemiskinan, ya, cocok dengan nasi goreng supaya tidak ini. Perlindungan sosial, kemudian aksinya adalah pemantapan bantuan sosial. Kita tambahkan SDGs-nya. Baik, sudah kita masukkan. Tentu saja ini saya ngarang Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak harus sesuaikan dengan proposal Ibu Bapak. Kemudian ini adalah tahapan, kita lihat tahapannya kalau Ibu Bapak ingat cek di atas, ini adalah tahapan terakhir yaitu finalisasi dan dokumen. Nah, di sini Ibu Bapak tinggal memasukkan 4 dokumen. Yang pertama proposal usulan, jadi Ibu Bapak silakan masukkan proposal revisi Ibu Bapak, kemudian lembar pengesahan. Untuk RKI dan RKLI, lembar pengesahannya bisa diupdate atau bisa menggunakan mitra yang lama gitu ya. Kalau misalkan tidak terlalu perubahan, yaitu dengan di sini bisa mengunduh lembar pengesahannya. Kemudian CV ketua pengusul, sedangkan CV mitra tadi sudah ada, jadi tinggal CV ketua pengusul dan juga lampiran RAB. Setelah itu Ibu Bapak tinggal mengklik ajukan proposal. Nah, misalkan kita coba ini untuk satu file yang sama, ini supaya cepat Ibu Bapak. Load, RAB-nya juga sama, kita lihat RAB bisa PDF. Oh ya bisa juga PDF. Maka ini dokumen siap diajukan. Semua dokumen wajib telah berhasil diunggah. Anda sekarang dapat melanjutkan pengajuan proposal. Maka Ibu Bapak tinggal klik ajukan proposal. Baik. Nah, ini perlu menunggu karena tadi Pak Edi belum ACC begitu ya. Maka Ibu Bapak tinggal kontak Pak Edi supaya meng-ACC. Dalam hal ini Pak Edi ya. Kalau Ibu Bapak silakan kontak anggota Ibu Bapak kemudian lakukan ajukan. Demikian Ibu Bapak. Nah, setelah tahap ini eh, operator atau admin akan meng-ACC mendanai sehingga setelah itu
akan muncul judul Ibu Bapak di akun Ibu Bapak dan juga akun anggota peneliti Ibu Bapak. Setelah itu, maka Ibu Bapak bisa mengisi catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga luaran. Oleh karena itu, pengajuan proposal ini menjadi penting karena menjadi syarat awal untuk Ibu Bapak di monitoring gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akan kita lanjutkan demo-demo untuk menu-menu yang lain. Jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.